Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nggak ada lagi nih ya. Teman-teman, kita live IG ya, seperti biasa dari hari Senin jam 8 malam dan hari Selasa kita live TikTok jam 8 malam juga. Oke teman-teman, seperti biasa ya, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, yang masih resmi sekarang ya, belum dipecat ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Jadi teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, teman-teman ya. Karena masing-masing kita kan punya kasus yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP juga boleh ya. Itu gratis teman-teman ya. Penyuluh-penyuluh itu digaji mahal oleh negara untuk edukasi kita. Jadi gratis Anda boleh datang ke KPP untuk penyuluh. Nah, kalau teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi ya langsung datang ke penyuluh itu ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya, langsung di live Instagram Pajak Smart jam 8 malam hari Senin. Hari ini. Dan teman-teman, kita mau promo dulu nih ya, menjelang akhir Februari kita ada kelas baru di bulan Maret nanti ya. Minggu ini ya, minggu ini tanggal 1 Maret kita akan mulai khusus untuk belajar akunting UMKM guys. Ini bagi teman-teman para pengusaha UMKM yang udah siap-siap ya, mau upgrade ke perusahaan gitu, PT, CV, PTP. Nah, teman-teman kan perlu rapi nih di akuntingnya kan. Nah, nanti di pelatihan ini, teman-teman akan ada grup diskusi langsung dengan gua, yang bisa berlaku selamanya. Dan yang paling penting, kita ada live coaching. Kita bisa ketemu langsung di hari Jumat malam, jam 8 malam ya, dimulai di bulan Maret. Oke guys, manfaatkan nih masa promo ini ya, akunting UMKM ini yang terbaik dari Pajak Smart ya, satu-satunya soalnya ya. Silakan daftar di website www.akuntingumkm.com ya, www.akuntingumkm.com untuk bergabung sana guys. Oke. Nah, silakan ditanyakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman ya di bagian chatting atau komentar. Gue akan sampaikan dulu informasi yang kita dapatkan hari ini ya. Ada satu berita menarik nih dari DDTC ya. DDTC News DDTC ya, Senin tanggal 26 Februari, ada informasi kemplang pajak, terdakwa dijatuhi vonis denda 16 miliar. Gila ya, 16 miliar teman-teman ya. Ini dari Kanwil DJP Yogyakarta. Gila, luar biasa. 16 miliar, kita 16 juta aja setengah mati dapat ini ada 16 miliar. Jadi kita baca nih. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa tindak pidana perpajakan berinisial SPR ya, Bapak S. Bukan Suparno ya, SPR ya. Melalui putusan nomor 181, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana 1 tahun 6 bulan, teman-teman ya, 1 tahun 6 bulan, dan pidana denda senilai 16,6 miliar terhadap terdakwa SPR ini ya, bukan Suparno ya ini ya. Majelis Hakim PN Wates yang diketuai oleh bla 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 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke. Berita-berita seperti ini teman-teman bisa menyesatkan. Kenapa bisa menyesatkan? Pertanyaan gua, tindak pidana apa yang dia lakukan? Nggak tahu, teman-teman ya. Kita nggak tahu ya, tindak pidana apa yang dilakukan. Ini berbahaya. Informasi seperti ini bisa menyebabkan kekalutan, kesesatan berpikir dari orang yang membaca berita ini. Gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih, teman-teman dari DTC ya. Tolong kalau bikin berita, bikin lengkap gitu loh ya. Supaya masyarakat bisa dapat informasi yang lengkap. Ini dia di penjara gara-gara apa? Mesti jelas gitu ya. Bila terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 bulan, maka dia akan ditambahkan, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda cukup untuk melunasi denda, pembayaran denda diganti dengan kurungan 6 bulan. Terungkapnya kasus pidana ini dilakukan oleh SWR berawal dari penyidikan yang dilaksanakan oleh tim penyidik Kanwil DJP Yogyakarta, teman-teman ya, Jogja ya. Penyidikan ini dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan sejak 19 Oktober tahun lalu ya. Pada saat penyidikan, tim Kanwil juga telah menyita harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, serta harta bergerak berupa kendaraan bermotor milik SPR.
Aset-aset tersebut disita dan diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran denda. Nah, jadi teman-teman, informasi seperti ini ya, berita-berita seperti ini menurut gua agak menyesatkan ya. Kenapa? Eee, jadi DJP itu harus berhati-hati atau berhenti gitu ya, berhenti membuat narasi yang menakut-nakuti wajib pajak. Ini warga negara lu sendiri ya. Ini warga negara itu orang orang kita sendiri gitu loh, kita semua, saudara kita semua gitu loh. Berhentilah DJP membuat berita-berita yang menakut-nakuti, tetapi tidak memberikan detail informasinya. Nggak boleh seperti itu ya. Hal ini akan menciptakan suasana yang mencekam, yang menakutkan bagi wajib pajak gitu ya. Tetapi tidak ada pengetahuan, tidak ada informasi, tidak ada edukasi yang benar kepada wajib pajak. Gitu loh ya. Jadi tolong deh DJP dengan DDTC ya, tolong lain kali kalau bikin berita, bikinlah berita yang jelas, clear. Kalau bikin berita orang masuk penjara, dia di penjara gara-gara apa? Harus jelas, detail kasusnya masih jelas gitu loh. Supaya masyarakat tidak ketakutan, supaya tidak menciptakan sebuah persepsi. Kan nanti kan orang baca berita ini, persepsinya adalah, wah, kalau gue lawan pajak, gue masuk penjara. Gitu loh. Itu persepsi buruk yang salah gitu loh. Persepsi yang benar adalah, kalau gue melakukan A, maka konsekuensinya A. Kalau gue melakukan B, maka konsekuensinya B. Itulah yang harus ditanamkan di kepalanya wajib pajak gitu loh. Jangan sampai persepsinya adalah kalau gue lawan DJP, maka gue masuk penjara. Itu salah teman-teman ya. Persepsinya nggak boleh begitu. Gitu. Oke. Itu beritanya teman-teman ya. Mudah-mudahan DJP dan DTTC bisa memperbaiki model beritanya ya. Gue akan menjawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dari Ibu Melisa Isabella, malam kok. Halo Bu Melisa, malam Bu. Bapak Ganda Octavia, halo Bu, halo kok, halo Bu, halo halo. Bapak Ku Peduli Indonesia, cek DM dong kok. Oh, mohon maaf Pak ya, mohon maaf kalau belum kebaca DM-nya. Mohon maaf saya baru pulang soalnya tadi meeting terus dari pagi. Oke Pak, langsung diketik apa di sini? Langsung diketik dipastikan di sini Pak, boleh? Bapak Stanley Jonathan, malam kawan. Halo Pak Stanley, malam Pak. Bapak Joe, malam Pak, malam. Mau tanya, apakah surat pemberitahuan pengenaan NPPN perlu diupload lagi di SPT? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Jadi nanti gini, ketika Bapak dipanggil atau diperiksa pajak, maka AR akan minta tuh dokumen NPPN-nya, gitu ya. Kalau Bapak nggak punya, ya susah ya. Tetapi kalau Bapak punya, kasih dia lihat aja gitu. Tetapi sebenarnya sih di sistem pajak sudah ada kok. Kalau kita sudah upload, kalau kita sudah minta gitu kan. Sebenarnya sih mereka punya kok. Sejauh ini belum pernah dipermasalahkan ya mengenai NPPN-nya. Hampir nggak pernah dipermasalahkan. Cuman kalau kita ketemu AR yang oknum atau ketemu AR yang yang agak iseng gitu ya, ya ditolak kalau kita nggak punya NPPN ya. Akan kena 100% nanti kita punya bruto. Gitu Pak. Tetapi apakah gua mengupload? Gue sih tidak pernah upload, gitu Pak. Semangat itu Pak Jo. Ibu Cindy Lovely 05, kok saya lapor SPT S ya, 1770S. Kalau saya membuat CV suket PP 55, bagaimana di laporannya di SPT pribadi saya? Nggak ada masalah Bu. Di SPT pribadi Ibu, nanti Ibu punya harta namanya modal di CVA. Gitu ya udah gitu. Modal di CVA sekian harganya, sekian nilainya, yaitu sekian nilai dari uang yang Ibu transfer ke rekening CV. Udah gitu doang Bu. Nggak ada pengaruh sih, nggak ada pengaruh. Jadi CV itu bikin laporan dia sendiri, usaha, sedangkan Ibu ini hanya melaporkan kepemilikan harta berupa modal di CV. Udah gitu doang. Oke. Semangat teman tuh Bu Cindy Lovely. Bapak Christophorus Lee, malam kok, malam Bu Pak Chris. Mau tanya, menurut Koko, aman yang mana? Angsuran PPh 25 nihil atau angsuran PP 25 nilainya menurun dibandingkan angsuran tahun lalu? Dalam kurung menggunakan perhitungan PPh 25 secara mandiri. Menurut saya sih ikuti kondisi sebenarnya Pak ya. Nggak bisa nihil kalau Bapak punya laba. Kalau Bapak punya laba, kemudian ada PPh tahunannya, maka nggak bisa nihil. Harus dilanjutkan PP 25-nya, harus dibagi 12. Gitu sih Pak. Bapak nggak bisa nih bikin perhitungan sendiri, terus netonya jadi 0 gitu ya. Nggak bisa. Jadi menurut saya lebih baik ada angkanya, walaupun dia turun. Kalau memang kita ada profit gitu. Kalau kita rugi ya 0 aja. Kalau kita rugi kan jadi 0. Tetapi kalau kita masih ada profit, masih untung, maka otomatis ada PPh, sehingga otomatis ada PPh 25 tahun berikutnya. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Christophorus. Bapak Chris,
Jadi awalnya WPOP dapat penghasilan, tapi tidak dipotong pajak sama perusahaan. Lalu, si OP taat pajak, sehingga mengakui penghasilan itu sebagai penghasilan tenaga ahli, kena tarif norma. Terus, ada nilai terpotong, Pak, terpotong. Oke. Kalau saya lihat sih, kalau ini orang pribadi nggak perlu, Pak. Kalau orang pribadi sih nggak perlulah PP25, nihil aja, Pak. Jadi kalau SPT PPA pribadi itu kan Bapak tidak perlu centang PPA 25 tahun berikutnya. Nggak usah centang dengan alasan penghasilannya tidak rutin. Gitu, Pak. Kalau saya sih malas ya kalau PPA 25 orang pribadi. Kalau badan iya, kalau perusahaan memang perlu di PPA 25-nya. Gitu, Pak. Semua teman itu Pak Kris. Ibu Melisa Isabella, malam kok. Malam Bu Mel. Harta di SPT tahunan OP, modal CV yang dilapor itu nominal yang sudah disetor atau modal dasar yang di akte pendirian. Kode harta 038 penyertaan modal. Betul Bu, betul ya 038. Jadi 038 sudah betul. Sekarang berapa nilainya? Kalau saya, nilainya adalah nilai yang kita setor ke rekening CV. Oke? Nah, by the way, coba Ibu lihat di aktenya CV itu nggak ada modal loh. Biasanya yang namanya CV, akte notaris itu tidak ada modal. Coba dicek deh. Oke. Seandainya di akte CV ada modal, maka angka itu yang masuk, Bu. Seandainya di akte CV ada modalnya, maka angka itu yang dimasukin, bukan angka sesuai yang disetor ya. Gitu. Tetapi pada umumnya CV itu tidak ada angka modal di dalam akte pendirian. Gitu. Hanya PT yang ada mencantumkan modal di akte pendirian. Gitu, Bu. Jadi seharusnya menggunakan nilai yang disetor. Tetapi kalau CV itu punya akte yang tertulis nilai modalnya, maka seharusnya ikuti akte itu. Cuma biasanya nggak ada deh, Bu, di CV. Nggak pernah saya lihat akte CV yang punya nilai modal tuh nggak pernah dengar. Itu, Bu. Semua teman tuh, Bu Melisa. Bapak Andre Jaswanda, izin tanya kok, PPh badan saya input sama seperti laporan komersil. Apakah nggak apa-apa sama orang pajak? Menurut saya nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman Bapak cek lagi, apakah betul itu harus sama persis? Apakah betul tidak ada koreksi fiskal? Gitu. Koreksi fiskal tuh hampir pasti ada. Contohnya bunga deposito kan kena koreksi fiskal. Kemudian pajak atas bunga deposito juga koreksi fiskal. Gitu. Hampir pasti ada Pak koreksi fiskal, walaupun nggak besar nilainya. Gitu. Tetapi kalau Bapak merasa, angkanya kecil, kemudian Bapak juga repot bikin koreksi, ya nggak apa-apa. Langsung komersil, langsung tembak ke fiskal, ya nggak apa-apa juga. Ya nanti kalau diperiksa, kita tinggal bayar aja kan. Kan nilainya nggak besar gitu. Tetapi kalau Bapak mau rapi, sebaiknya yang perlu dikoreksi, ya kita koreksi. Gitu, Pak. Semua teman tuh Pak Andre. Ibu Katarina Gunawan. Pak, kalau dalam setahun ada 2 kali ganti pekerjaan dan di bawah PTKP, tapi kalau dijumlahkan dengan THR lebih dari PTKP, apa harus bayar pajak? Jawabannya iya. Tapi, kalau ya, bagaimana cara hitung dan cara bayarnya? Oke, jadi gini, di SPT tahunan Ibu, di SPT tahunan pribadi nih, di bagian lampiran 1 halaman 2, di bagian penghasilan dari pekerjaan, itu kan ada 2 bukti potong tuh. Nah, masukkanlah 2 penghasilan dari 2 PT itu ya. Jadi ada PT A berapa penghasilannya, PT B berapa penghasilannya. Oke. Kemudian di lampiran 2-nya itu bukti potong. Bukti potongnya masukin dua-duanya kan nol semua tuh. Nggak ada bukti potong, nggak ada rupiahnya kan, jadi nol. Nah, nanti di lampiran induk, di halaman induk, akan otomatis terakumulasi, terkumpullah semua penghasilannya, kemudian terhitung-hitung-hitung, ada angka pajaknya tuh. Nah, begitu angka pajaknya muncul, Ibu bayar deh, gitu. Tinggal bayar pakai kode billing. Kode billingnya kan 411125.200 kalau untuk SPT tahunan orang pribadi. Gitu, Bu. Gampang kan? Tinggal dibayar, kemudian dilapor, beres. Gitu, Bu ya. Semangat teman tuh, Bu Katarina Gunawan. Ibu Cindy Lovely 05. Apabila kita mengeluarkan uang untuk modal CV, maka bagaimana melaporkannya di SPT pribadi kita? Ibu laporkan sebagai bagian harta yang namanya 038 tadi ya, 038 pernyataan modal pada CV. Nah, Ibu laporkan nilai yang Ibu setor ke CV, kemudian keterangannya adalah nama CV-nya ya, CV ABC atau CV apa. Gitu, Bu. Gitu dong sih, Bu, tinggal dilaporkan di bagian harta ya. Semoga teman tuh Bu Cindy Lovely. Ibu Melisa Isabella. Privo yang dilaporkan di SPT tahunan OP
apakah wajib melampirkan perincian privenya? Dilampirkan sih nggak perlu, Bu, tetapi mesti ada catatan ya, kita mesti punya ya. Suatu hari kalau AR tanya, "Mana buktinya prive Anda sekian?" Nah, kita mesti punya tuh, gitu bukti-buktinya. Bukti itu seperti apa? Bukti transfer satu, kemudian buku besar dari si CV-nya juga juga perlu gitu ya. Nah, apakah ada format khusus? Nggak ada format khusus, Bu, bebas saja. Lalu, senilai prive ini juga sejalan penambahan saldo harta dalam bentuk apapun. Betul ya. Jadi ada prive masuk, ya mungkin otomatis rekening kita naik, atau deposito naik, atau mungkin berubah jadi mobil, motor, atau rumah, atau apapun. Pokoknya harta kita pasti akan naik gara-gara ada prive ini masuk. Gitu, Bu. Oke? Jadi perlu dibuktikan ya, jangan tiba-tiba dapat prive, tetapi kita diminta bukti, nanti nggak ada bukti, nggak boleh. Semoga terbantu, Bu Melisa. Ibu Licing 25, malam kok, malam Bu Licing. Kok, kalau isi SPT pribadi 1773 bagian A, yang ditulis total omsetnya sebelum dipotong 500 juta ya? Betul Bu, betul. Yang ditulis adalah yang sebelum dipotong ya totalnya. Dan by the way, itu bukan tulis total ya, itu Ibu perlu rinci per bulan Bu. Ibu perlu centang di sebelah kirinya, centang yang namanya PP23, PP55. Nanti otomatis di bagian atas sebelah kanan akan muncul tombol baru yang namanya PP 23, PP55. Ibu klik satu kali, barulah diisi tuh Januari, Februari, Maret, April diisi semua berapa omsetnya. Kemudian sebelah kanan diisi berapa nilai pajaknya secara manual. Gitu Bu caranya ya. Jadi jangan langsung diisi di bawah 1M gitu omsetnya. Enggak. Mesti diisi per bulan ya, dengan cara dicentang sebelah kirinya yang PP23, PP55. Oke? Semoga terbantu Bu Licing 25. Ibu Melisa Isabella, asuransi karyawan diamortisasi sesuai masa manfaat ya kok? Boleh Bu, boleh. Jadi kan dia masuk ke asuransi dibayar di muka kan? Asuransi dibayar di muka, nanti tinggal dibebankan. By the way, kalau asuransi menurut saya lebih cocok ke Natura deh. Masuk ke Natura sebagai beban gaji sih. Oke? PT bayar premi di muka untuk manfaat cover 1 tahun. Jadi, diamortisasi 1 tahun. Walaupun kelompok 1 amortisasi 4 tahun. Bukan Bu, setahu saya bukan masuk ke bagian amortisasi ya. Jadi dia akan masuk ke beban gaji. Masuk sebagai Natura. Naturanya si orang pribadi ini, si karyawan. Gitu. Tinggal dicari tahu Natura ini apakah objek PPh atau bukan. Menurut saya sih objek PPh. Gitu. Jadi ketika kita membayar asuransi ini, maka akan langsung menjadi komponen gaji pada karyawan itu di bulan tersebut. Sehingga dihitung PPh 21-nya. Gitu sih, sepertinya gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Melisa. Ibu Maria 888. Malam kawan, malam Bu Maria. Lampiran SPT 2023, omset di bawah 500 juta, harus pakai format baru ya? Ini Bu, jadi lampiran omset itu ada format baru. Oke? Lampiran omset itu ada format baru. Mau di atas ataupun di bawah 500 juta, itu menggunakan format yang baru. Gitu Bu ya. Jadi berapapun omsetnya, mau di atas ataupun di bawah 500 juta, itu tetap menggunakan lampiran yang baru. Lampiran yang baru itu di PMK 164 tahun 2023. Kalau nggak salah ya, PMK 164, tinggal cari di situ Bu lampirannya. Di saya juga sudah ada videonya dan sudah saya kasih Excel-nya, tinggal di-download. Oke Bu, semua teman tuh Bu Maria. Ibu Melisa Isabella. Asuransi karyawan yang diamortisasi tersebut di SPT tahunan badan masuk lampiran 1A daftar amortisasi fiskal ya kok. Oke, kalau Ibu memaksakan dia masuk sebagai aset tidak berwujud, maka betul lari ke situ ya, aset 1A. Tetapi menurut saya asuransi itu bukan jadi aset. Asuransi itu menjadi beban beban gaji. Beban gaji kelompoknya Natura. Dan kemungkinan besar kena PPh 21. Kalau menurut saya sih gitu, Bu. Itu bukan aset sih harusnya. Nah, semoga terbantu Bu Melisa. Ibu Ra Property. Malam Pak Wan, malam Bu. Bupot hasil sewa properti 56 juta dari nilai sewa 2M. Terus gimana Bu? Terpotong Bu? Terpotong Bu ya? Terpotong. Boleh diketik lagi Bu pertanyaannya apa? Bupot hasil sewa properti 56 juta dari nilai sewa 2 tahun. Terus bagaimana Bu? Mohon maaf Bu ya, kurang jelas pertanyaannya. Lanjut, Bapak Berkah Makmur Smile. Kok kelebihan pajak 0,5% yang sudah terbayar
apakah bisa digunakan buat potong pajak dari pekerjaan bebas? Jawabannya bisa dengan cara PBK. Bapak masih pemindah bukuan ya. Jadi mungkin Bapak bayar kelebihan nih. Yang harusnya bayar 1 juta, terbayar 1,5 gitu kan. Nah, Bapak masih proses yang namanya pemindah bukuan. Dari 1,5, Bapak pindah buku menjadi 2 SSP, 2 NTPN. Yang satu adalah 1 juta untuk PPh final, yang satu lagi 500.000 Bapak pindahkan menjadi ya PPh 29 atau PPh 25 untuk pekerja bebas. Gitu, Pak. Oke. Bisa aja sih, cuman PBK, Pak ya, mesti proses PBK dulu sehingga NTPN-nya terpecah menjadi 2 NTPN. Oke. Semoga terbantu, Pak Berkah Makmur Smile. Ibu Melisa Isabella. Pengalihan saham PT tertutup, wajarkah jika at cost perusahaannya memang belum terlalu profit juga? Jika dialihkan setara nilai ekuitas sama dengan tidak ada capital gain. Menurut saya boleh-boleh aja, Bu. Menurut saya boleh-boleh aja, tetapi sebaiknya ikuti kondisi sebenarnya. Gitu, Bu. Kalau memang ada profit, selayaknya lah kita akui profitnya dan kita bayar PPh-nya. Selayaknya seperti itu. Tetapi kalau kliennya memaksa, ya sudah kita ikutin aja ya. Saya maunya jual saham at cost deh, maunya tidak ada untung, ya nggak apa-apa gitu. Nanti ketemu orang AR, kalau AR-nya pinter, pasti AR-nya nanya, masa lu kerja bertahun-tahun jual saham dengan at cost sih? Nah, gitu. Yang penting kalau WP-nya siap dengan risiko itu ya nggak apa-apa. Yang penting dia siap berdebat dengan orang pajak kan, gitu. Jadi menurut saya, jual saham atau apapun, ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau memang ada untung, ya untung. Dan kita bayar pajak. Pajak nggak besar kok. Pajak itu kalau masih di bawah PTKP kan nggak usah bayar pajak, gitu. Nggak besar sebenarnya. Tetapi kalau si WP-nya mau tetap bayarnya dengan sesuai at cost, dengan sesuai harga belinya, tidak ada capital gain, ya nggak apa-apa. Cuma dia tahu resiko ya, dia mesti tahu resikonya gitu ya. Gitu. Oke, terpotong tadi. Kelewat tadi masih di Ibu Isabel. Tadi ke refresh, sorry. Oke, sudah ya Bu Melisa ya. Semoga terbantu Bu Melisa. Ibu Chanmei 275. CV, ruang kantor punya pemiliknya CV. Apakah perlu ada transaksi bayar sewa? Menurut saya perlu. Kemudian, CV merenovasi kantor tersebut. Biaya dicatat sebagai apa kok? Oke. Jadi beban renovasi, kalau nilainya kecil, ya paling 10 juta, 20 juta, bolehlah langsung jadi beban renovasi. Tetapi kalau nilainya besar, mungkin di atas 100 juta gitu ya, lebih baik dia kapitalisasi menjadi aset yang namanya aset bangunan renovasi gitu ya. Nanti dia tinggal dibebankan 20 tahun loh ya kalau bangunan ya. Kalau bangunan 20 tahun, tetapi kalau dia merasa ini kelompok 1, cuman bangunan tidak tetap begitu, ya boleh 4 tahun gitu. Tetapi kalau renovnya sudah agak mahal, agak besar, bisa 20 tahun loh. Gitu sih Bu ya. Nah, kalau sewa, sebaiknya ada sewa. Kalau menurut saya ya. Kalau si owner-nya tidak mau sewa, ya udah bikin surat pinjam pakai. Gitu. Oke. Semoga terbantu Bu Chanmei. Ibu Liana TJ. Malam kawan, malam Bu Liana. List PPh UMKM masih seperti tahun lalu ya? Akumulasinya dikurang 500 juta dulu, baru dikenakan 0,5%. Betul Bu, masih sama. Kalau kelebihan bayar gimana kok? Kalau kelebihan bayar, cara pertama adalah pemindah bukuan. Oke, jadi yang salah itu kita pindah buku. Oke, cara kedua kalau menurut saya yang paling gampang adalah mengakui omset lebih tinggi. Udah, itu aja. Kalau kita kelebihan bayar 1 juta gitu ya, ya udah kita mengakui tambahan omset 200 juta gitu, beres. Selama masih di bawah 4,8 M, baik-baik aja, nggak ada masalah. Gitu sih, Bu. Daripada PBK repot, PBK itu repot. Ya, tetapi kalau mau PBK boleh. Oke, semoga terbantu Bu Lena. Bapak Is Setiawan. Malam Pak, mau tanya untuk karyawan yang gajinya 4,5 juta per bulan, kan tidak kena pajak. Tetapi, kalau ada THR, berarti kena tarif TER, betul. Untuk hitungan akhir tahun jadi LB dong Pak. Jawabannya mungkin iya. Gimana LB-nya itu tidak bisa dipindahkan ke karyawan ke karyawan lain? Oke, jadi gini Pak. Ketika kita mau THR, bulan depan nih ya, bulan Maret atau bulan April kita mau bayar THR, kan potong TER. Oke, potong saja Pak TER-nya. Oke, mengenai LB, nanti bulan Desember kita pikirkan.
Oke, bulan Desember kita belum tentu masih hidup. Perusahaannya belum tentu masih ada. Jadi nggak usah pusing. Nanti bulan Desember kita tunggu petunjuk dari pemerintah. Oke, nanti kan sudah ada presiden baru, sudah ada menteri keuangan yang baru, ya kita tunggu petunjuk dari pemerintah ya. Saat ini belum ada solusi. Saat ini belum ada solusi. Tetapi jangan sampai kita nggak potong ya. Kita tetap harus potong sesuai dengan tabel TER pada bulan ketika terima THR. Udah gitu aja. Nanti bulan Desember kita tunggu petunjuk dari pemerintah. Bagaimana masalah LB ini akan dibereskan nanti. Kita tunggu aja. Pasti ada solusi, tenang aja. Semua teman tuh Pak Is Setiawan. Ibu Wulan 7779. Kok, kalau sekarang TER, semua karyawan tiap bulan wajib bikin bupot ya? Betul Bu, betul ya. Semua karyawan, berapapun gajinya, berapapun PPh-nya, termasuk nol, tetap harus dibikin bukti potong. Pokoknya kalau dia terima gaji, maka dia dapat satu bukti potong setiap 1 bulan 1 kali. Gitu aja Bu. Semua teman tuh Bu, Pak Wulan. Bu Wulan. Wulan. Bapak Ku Peduli Indonesia. Soalnya pertanyaannya panjang, nggak cukup di sini di paste. Oh, oke Pak. Nanti Pak ya, saya coba cari waktu untuk balas ke DM ya Pak ya. Nanti setelah live IG ya. Semua teman tuh Pak Ku Peduli. Ibu Wulan, boleh minta link kelas WA buat tanya jurnal BPJS-nya kok. Ibu boleh masuk ke www.akuntingumkm.com ya, akuntingumkm.com di sana Bu. Semua teman tuh Bu Wulan. Bapak R. Maurabat. Ibu ya. Kok, saya boleh tanya, kalau untuk kasus sudah sampai keberatan, akan tetapi telat, dan untuk banding, untuk acuan pembayaran perhitungannya bagaimana ya? Acuan pembayaran perhitungannya bagaimana? Jadi kalau keberatan itu kan kena 30% ya. Kalau keberatan kena 30%, kalau banding kena 30% lagi. Jadi kalau Ibu sudah telat, kalau sudah terlambat, berarti kan nggak kena denda, langsung aja bayar Bu. Langsung bayar sesuai dengan SKP-nya, kalau memang terlambat mengajukan keberatan ya Bu ya. Gitu Bu ya. Terpaksa deh, kalau sudah terlambat ya udah bayar deh. Gitu. Atau kalau Ibu mau ya langsung gugat ke PN, kalau mau larinya ke PN. Gitu Bu. Semangat teman tuh Bu mau rabat. Ibu Gita Isabel, Pak, kalau nggak ada suket PP55, gimana ya untuk orang pribadi? Jawabannya tidak masalah, Bu ya. Orang pribadi tidak harus punya suket PP55, tidak harus, tidak wajib ya. Orang pribadi itu boleh menggunakan UMKM 0,5% walaupun tidak punya suket PP55. Oke. Suket PP55 bukanlah sebuah keharusan, bukanlah sebuah tanda orang itu boleh atau nggak boleh pakai 0,5%, bukan. Gitu Bu ya. Jadi bebas saja. Kalau mau cetak boleh, kalau nggak cetak pun tidak masalah. Dia tetap qualified, tetap boleh pakai 0,5%. Oke? Semoga teman tuh Bu Gita Isabel. Bapak Beruntung 8. Malam Pak Wan, malam Pak Beruntung. Bupot dari hasil sewa 2 tahun, rukonya 58 juta. Hasil dari pekerjaan bebas 35 juta. Maka PPh orang pribadi dianggap di bawah PTKP atau yang terhitung 35 juta aja. Kena yang berapa persen ya? Thank you, salam berotot. Iya Pak, untuk PPh final Bapak sudah nggak usah pusing. Oke, untuk penghasilan sewa yang final sudah nggak usah pusing, nggak dihitung. Oke, kita hanya hitung dari pekerja bebas. Nah, berarti kan Bapak punya penghasilan 35 juta nih pekerja bebas, itu di bawah PTKP, sehingga tidak kena pajak. Udah, gitu Pak ya. Jadi tidak kena pajak karena 35 ini di bawah PTKP. Yang dihitung adalah hanya yang tidak final. Sedangkan yang final itu sudah ada kelompok sendiri, itu dipisah. Gitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Beruntung 8. Bapak Ku Peduli Indonesia, apabila misal kita biasanya pakai pajak UMKM pribadi, di mana akan habis di tahun ini. Lalu, agar tetap dapat tarif UMKM, kita pindahkan penjualannya ke dalam CV yang akan kita buat tahun ini. Jawabannya boleh Pak, silahkan ya. Mau bikin CV boleh, bikin PTP boleh, mau bikin PT biasa juga boleh, silahkan ya. Sehingga Bapak akan bisa dapat 0,5% lagi selama 4 tahun gitu kan. Nah, tetapi ingat, yang namanya CV ada konsekuensi, harus pembukuan lengkap. Oke? Wajib pembukuan lengkap. Nah, Bapak boleh tuh gabung ke akuntingumkm.com nanti, Bu. Pak. Semua teman tuh Pak, aku peduli. Bapak, aku peduli. Di mana CV kan dapat UMKM 4 tahun sejak berdiri. Lalu 4 tahun ke depan, 2028 lagi, kita buat CV baru lagi dan pindahkan penjualnya ke CV baru lagi. Jawabannya boleh Pak, silakan saja boleh. Boleh-boleh aja ya.
Semoga terbantu Pakku Peduli. Bapakku Peduli, agar tetap dapat UMKM sampai dengan 2032. Apakah ini bisa dilakukan dan termasuk legal tax planning kok? Menurut saya boleh dan menurut saya itu legal tax planning. Menurut saya itu legal karena memang pemerintah memberikan kewenangan untuk itu ya. Pemerintah memberikan keleluasaan untuk itu. Kan tidak ada aturan dong. Orang tidak boleh pakai CV dua kali atau 3 kali berturut-turut, kan nggak ada. Ya, orang boleh-boleh aja bikin CV kan boleh-boleh aja. Tidak ada batasan. Pemerintah tidak membatasi hal tersebut. Jadi itu adalah tax planning yang legal, yang boleh. Oke, menurut saya ya. Semoga terbantu, Pak Ku Peduli. Ibu R. Maurabat, banding yang dilakukan sampai formil saja dan ditolak. Setelah itu bagaimana dan tahap-tahapannya apa ya? Takutnya Ibu kurang jelas nih Bu ya, takutnya salah persepsi. Jadi yang namanya upaya hukum itu ada 2 macam kan? Kan upaya hukum ada 2 macam. Yang pertama adalah gugatan ke pengadilan pajak untuk formal, ini batasnya 30 hari. Kemudian keberatan ke Kanwil itu maksimal 90 hari. Oke, setelah keberatan ditolak, itu maksimal 90 hari lagi untuk gugatan ke pengadilan pajak. Gitu, Bu. Jadi Ibu yang mana nih? Apakah gugatan formil atau keberatan material? Jadi ada 2 macam nih, Bu. Oke, jadi kalau gugatan sudah ditolak, berarti sudah nggak ada upaya hukum. Oke, Ibu boleh menggugat lagi nanti. Ibu boleh menggugat lagi dengan cara nanti Ibu mengajukan permohonan pembatalan SKP, kemudian kalau permohonan itu ditolak, Ibu gugat ke pengadilan, gitu ya. Kalau keberatan, itu setelah kalah keberatan, Ibu langsung naik ke banding. Nah, banding kalah, Ibu langsung naik ke PK ya, PK ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali dengan ada novum. Gitu, Bu. Oke. Semoga terbantu, Bu Maurabat. Ibu Melisa Isabella, harta di SPTOP, modal CV yang dilapor itu nominal disetor atau modal dasar yang di akte pendirian. Kode harta 038. Nah, kalau di akte itu ada angkanya, maka ikuti akte, Bu. Kalau akte nggak ada angka, maka ikuti yang real disetor. Kode 038 sudah betul. Biasanya sih akte CV itu nggak ada modal, Bu. Coba cek lagi di aktenya. Oke? Semoga terbantu, Bu Isabella. Bapak Ganda Octavia, kalau manufaktur, bahan bakunya ada yang tidak ada faktur pajak, bagaimana ya? Tidak masalah, Pak. Jadi, kita PKP nih, Kita beli barang, dari ada PPN-nya, boleh. Dari yang nggak ada PPN-nya, boleh nggak? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi, ketika kita beli ada PPN, kita kreditkan PPN-nya. Kalau kita beli tidak ada PPN, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu, Pak ya, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Semoga terbantu, Pak Ganda Octavia. Ibu Renji, malam kawan, malam Bu Ren. Mau bertanya, saya punya aset mobil tahun 2012 tidak lapor di SPT tahunan. Kalau saya mau lapor SPT 2023, apakah sudah daluarsa pajak? Apakah ada dasar hukumnya? Oke, yang pertama adalah apakah Ibu ikut TA? Kalau ikut tax amnesty yang 2015, maka ini barang masih kena pajak. Oke, alias 12,5% dengan metode pas final. Kemudian, kalau Ibu tidak ikut TA, 2015, maka inilah kadaluarsa, Ibu boleh langsung masuk ke SPT 2023. Gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama sudah ikut TA, maka barang ini kena pajak dan perlu ikut pas final 12,5%. Cara kedua, kalau Ibu tidak ikut TA, maka barang ini bebas langsung masuk ke SPT 2023. Gitu. Kalau Ibu ragu-ragu, jual aja Bu mobilnya, beli mobil baru, beres. Tuh. Semoga terbantu, Bu Renci. Ibu Cindy Lovely 05. Kalau CV yang saya buat sudah beroperasi dari Januari, tetapi saya belum pernah transfer uang modal ke rekening CV. Apakah boleh ditransfer sekarang di Februari? Boleh, Bu. Nggak ada masalah. Mau Februari boleh, mau Maret boleh. Ada CV yang sejak berdiri sampai bertahun-tahun nggak dikasih uang juga bisa. Nggak masalah, Bu. Nggak apa-apa. Semoga terbantu, Bu Cindy. Bapak William SZ mau tanya perusahaan rugi, PPh badan kurang bayar. Lah, kok bisa? Perusahaan rugi tapi PPh badan kurang bayar? Apakah bisa kena pemeriksaan? Makasih. Jawabannya enggak sih, Pak. Kok bisa perusahaan rugi tapi bayar PPh badan? Ini agak aneh.
gitu. Tetapi nggak ada masalah, gitu ya. Kalau PPh badan kurang bayar, itu nggak akan bikin dia pemeriksaan, gitu. Kalau perusahaan rugi juga nggak akan bikin pemeriksaan, gitu. Yang pasti diperiksa adalah kalau LB. Nah, kalau SPT-nya LB, maka akan ada pemeriksaan. Kalau SPT-nya masih KB, kurang bayar, itu tidak akan pemeriksaan kok, gitu. Maksudnya gini, bisa pemeriksaan, tetapi bukan gara-gara itu pemeriksaannya, gitu. Oke. Semangat teman tuh, Pak William. Ibu Alian Do Peter. Kalau udah pemeriksaan pajak, hal-hal lain dikenakan pajak juga, mentang-mentang WP tidak bisa berbuat apa-apa selain bayar. Oh, tenang aja, Bu. Ibu coba gabung ke PKPP saya. Kita sekarang sudah banyak upaya hukum. Kita bisa melakukan gugatan ke Petun, kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan pajak, dan kita lagi siap-siap nih, bisa gugatan ke pengadilan negeri. Gitu, Bu. Jadi ada banyak upaya hukum yang masih bisa kita lakukan. Gitu, Bu, tenang aja. Sekarang sudah tidak boleh sewenang-wenang. Yang wajib pajak, petugas pajak sudah nggak bisa sewenang-wenang, karena kita sudah ngerti hukum sekarang. Semoga teman tuh, Bu Alian Do Peter. Bapak Christophorus. Berarti angsuran PPh 25 orang pribadi, kalau nihil atau turun dibandingkan tahun lalu, apakah berpotensi diperiksa AR? Saya rasa sih mungkin ditanyain, Pak, ya. Kalau ditanyain kan cuma di WA doang, Pak, kok turun sih PPh 25-nya? Ya nggak apa-apa. Bapak tinggal jelaskan, oh saya punya omset turun, atau saya punya bisnis lagi nggak stabil nih, gitu, ngomong ke AR, gitu. Diperiksa sih tidak, Pak. Paling ditanyain doang, di WA doang sama AR. Halo, Pak. Halo, Bu. Ya, gitu. Kenapa nih PPh 25 turun? Gitu. Gitu doang, Pak. Nggak masalah, tinggal kita jelaskan apa adanya, gitu. Oke. Semoga teman-teman Pak Christophorus. Bapak William SZ mau tanya kok, e-form 1770 belakangan ini kok nggak bisa disubmit ya? Memang gitu, Pak. Kayak beberapa hari ini pada error semua deh. Kita tunggu deh. Ya maklum lah ya, sistem DJP ya begitulah, Pak. Kadang hidup, kadang mati. Ya apakah gara-gara pemilu? Nggak tahu juga lah. Padahal jaringannya lancar. Ya, bukan salah Bapak, Pak. Memang dari kantor pusat DJP. Apakah harus update versi terbaru ya? Enggak sih, enggak, Pak. Memang begitu, Pak. Memang begitu. Lagi banyak masalah. Ya, pelan-pelan lah. Dicoba terus, Pak, sampai bisa, Pak. Atau cari-cari jam-jam yang lagi santai gitu, jam malam atau pagi-pagi gitu. Saya mengatakan tuh, Pak William. Bapak Iconatic 98, Pak, apa ada hitungan khusus untuk SPT anggota dewan? Nah, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak punya klien anggota dewan ya. Setahu saya kalau pegawai negeri ada SPT khusus. Kalau pegawai negeri itu ada SPT khusus sepertinya ya. Kalau saya nggak pernah punya klien yang namanya pegawai negeri ataupun anggota dewan. Nggak tahu juga sih. Mungkin sama kali ya. Mungkin sama deh. Semoga teman tuh Pak Iconatic 98. Ibu Alian Do Peter, pajak terhutang 100 juta, karena yang ditagihkan tidak karuan, bisa jadi bayarnya 600 juta. Bisa aja, Bu, bisa aja ya. Yang namanya pemeriksaan kan kita nggak tahu ya, bisa lari kemana-mana, gitu. Kalau saya nih ya, jadi sekarang kalau ada pemeriksaan pajak, dari sekarang nih ya, yang saya lakukan adalah, saya bersurat. Saya tidak mau basa-basi, saya maunya bersurat, supaya ada bukti. Yang kedua, saya maunya ada rekaman. Kalau memang ada ketemu, dia wajib minta ketemu nih, wajib direkam. Yang kedua, dari awal saya sudah gugat ke pengadilan. Jadi kalau ada kesalahan prosedur, walaupun sedikit, langsung saya gugat ke pengadilan. Supaya dia tahu rasa gitu ya. Jangan sembarangan sewenang-wenang kepada wajib pajak. Gitu, Pak, Bu. Oke. Semangat teman tuh, Bu Alia. Ibu Elisa JP88. Malam kok, malam Bu Elisa. Apa benar lapor SPT di awal lebih berisiko diperiksa atau kena SP2DK? Saya rasa enggak, Bu. Saya lapor tuh di tanggal 5 atau 6 Januari kemarin. Enggak ada masalah. Enggak masalah, Bu. Santai aja. Yang penting kita benar aja. Kalau sudah lapor benar ya enggak ada masalah, Bu. Jangan khawatir. Semua teman tuh Bu Elisa. Ibu Elisa, kebanyakan orang lapor mepet-mepet akhir Maret gitu kan. Menurut saya salah. Menurut saya lebih awal lebih baik. Gitu sih menurut saya. Bahkan di klien-klien saya dari awal-awal Januari sudah saya kejar-kejarin tuh. Udah pada gue lapor-laporin tuh semua SPT gitu. Gua bukan tipe orang yang nunggu di akhir. Gue tipe orang yang lapor di awal. Dan saya rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak, Bu. Semua teman tuh Bu Elisa. Bapak Joko Priyono 17. Malam, Pak. Izin. Ya, Pak. Terkait pemotongan PPh 23. Jika di akhir tahun terakumulasi beban iklan, beban pengiriman,
tetapi kita tidak pernah memotong PPh 23 atas jasa tersebut. Apakah perlu dikoreksi? Oke, jawabannya bukan dikoreksi Pak ya. Jawabannya adalah Bapak perlu potong atau Bapak tanggung pemotongannya. Gitu Pak ya. Jadi itu adalah biaya yang boleh dibiayakan, bukan biaya yang tidak boleh dibiayakan ya. Jadi itu tidak dikoreksi fiskal. Caranya adalah Bapak mesti bayar PPh-nya dengan cara Bapak potong ulang atau Bapak tanggung sendiri PPh 23-nya. Gitu Pak ya. Jadi bukan dikoreksi fiskal ya. Tetap Bapak harus potong PPh-nya. Walaupun Bapak koreksi fiskal, tetap akan ditagih sama pemeriksa nanti. Gitu ya. Jadi teman-teman, sebuah beban janganlah kita koreksi untuk menghindari PPh. Bukan. Yang mesti kita lakukan adalah kita memotong PPh sesuai aturan yang betul. Gitu. Oke. Semoga teman tuh Pak Joko. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Kok malam? Ya Bu. Mau tanya, apakah memungkinkan di CV, direktur dan komisaris tidak ambil-ambil prive? Boleh-boleh aja, Bu. Nggak masalah. Tetapi kan lucu ya, kalau CV ini ada profit, ada untung, kemudian untung itu terakumulasi terus kan, terus tiba-tiba terus si komisaris sama direktur tidak ambil prive. Ya aneh aja. Boleh, boleh. Cuma kan nanti numpuk tuh. Nanti kan uang akan numpuk di dalam rekeningnya CV. Uangnya numpuk, laba ditahannya numpuk, orangnya nggak digaji dan tidak ambil prive. Agak aneh gitu Bu, tetapi boleh-boleh saja. Tidak ada hukum yang dilanggar. Gitu ya. Semoga teman tuh Bu Valeri. Bapak Joko Priyono 17. Atau kita bukakan ID billing PPh 23 saja tanpa membuat bukti potong di akhir tahun. Dibayar Pak. Oh ya, Bapak nggak usah bikin bukti potong, nggak perlu. Bapak tetap mesti bayar. Jadi Bapak bayar aja. Lebih baik sih bikin bukti potong ya. Lebih baik Bapak bayar dan bikin bukti potong. Kemudian lapor PPh 23-nya. Itu lebih baik gitu. Tetapi kalau Bapak merasa aduh repot bikin PPh unifikasi ya udah bayar aja Pak. Bukti bayarnya Bapak nanti laporkan ketika pemeriksaan ya. Ketika ada pemeriksaan Bapak bilang, "Oh, saya sudah bayar nih, Pak." Gitu. Paling kena denda terlambat lapor doang gitu. Tetapi ya kalau Bapak mau punya waktu, lebih baik, lebih tertib, lebih bagus Pak. Lebih tertib ya maksudnya bikin bukti potong, bikin e-billing, kemudian lapor gitu. Lebih tertib akan lebih bagus gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Joko. Bapak Purnawaniswan. Malam kawan, malam Pak Pur. Untuk UMKM OP dengan keterangan terpotong. Contoh memperoleh terpotong Pak ya, mohon maaf. Nanti diketik lagi Pak ya, mohon maaf Pak Pur. Bapak Signor Brutale. Malam. Malam Bu. Suami UMKM 0,5% tahun ini terakhir. Apakah selanjutnya bisa ganti ke nama istri agar bisa UMKM dan suami penghasilan lain bukan dari usaha toko UMKM? Jawabannya boleh-boleh saja kalau si istri baru punya NPWP, gitu Bu. Boleh-boleh aja. Jadi si suami terakhir nih, kemudian akhir tahun ini nanti dia bikin tuh NPWP atas nama istri. Istri mulai usaha, ya boleh Bu, boleh. Ya itu bisa dilakukan sih. Oke. Semua teman tuh Pak Bu Sigmor Brutale. Ibu Lina Chart. Apakah kalau PT lapor 1770 PT lapor SPT 1770 untuk pencairan bruto kita masukkan di lampiran dokumen lainnya ya? Terima kasih. Boleh Bu, boleh. Lapor masuk Bu kan lampiran pencairan bruto ya? Lampiran pencairan bruto boleh kok dilampirkan di dokumen lainnya. Kalau nggak salah sudah ada tabelnya deh, sudah ada bagiannya. Kalau emang nggak ada ya udah langsung Ibu upload ke dokumen lainnya boleh kok Bu, nggak masalah. Nah, semua teman tuh Bu Lina Chart. Ibu Christian Oi. Malam Bu Kris. Angsuran PPh 25 badan bisa tidak dalam angsuran 12 bulan itu dalam SPT tahunan dikalikan cuma 7 bulan saja? Menurut saya boleh. Nanti yang 4 bulan Ibu buang aja kan. Ibu buang ke mungkin beban pajak gitu. Kemudian dikoreksi fiskal. Boleh aja. Menurut saya sih boleh ya. Oke. Semua teman tuh Bu Kris. Bapak Purnawanisman. Malam kawan, malam Pak. Ketika orang pribadi UMKM K0 memperoleh laba bersih 80 juta. Bagaimana masukkannya di SPT-Ko? Apakah harus dikurangi PTKP? Nggak perlu Pak ya. Baru sisanya dimasukkan di SPT-Ko. Tidak perlu. Jadi orang pribadi UMKM itu langsung saja laba bersihnya masuk ke harta Pak. Masuk ke harta sebagai mungkin sebuah rekening atau deposito atau mobil atau apapun. Gitu Pak ya. Langsung masuk ke dalam harta. Gitu. Tidak perlu ada kasih hitung-hitungan seperti itu di dalam SPT.
nggak ada hitungan seperti itu, dan tidak perlu dikurang PTKP. Nggak usah, langsung masuk ke bagian harta. Oke? Semoga teman tuh Pak Purnawaniswan. Bapak Jus Talfa 1. Malam Pak Wan, malam Pak Jus. Tahun lalu saya bayar tanpa pengurangan 500 juta. Apakah itu kelebihan bayar? Kalau kelebihan bayar, biar nggak masalah gimana ya? Oke, menurut saya Pak, itu betul kelebihan bayar, tetapi nggak usah repot. Langsung aja omset Januari Bapak akui di atas 500 juta. Selesai. Gitu Pak ya. Contoh nih, Januari Bapak punya omset 200 juta gitu ya. 200 juta kan Bapak kan harusnya nggak usah bayar. Tetapi kan Bapak sudah bayar nih, 0,5%, yaitu 1 juta gitu kan. Nah, langsung Januari Bapak mengakui punya omset 700 juta gitu. 200 plus 500, 700 juta di bulan Januari. Beres urusannya, selesai. Gitu Pak ya. Daripada nanti mesti PBK lagi, repot lagi Pak. Langsung aja diakui Januari melebihi 500 juta, selesai. Tetapi ingat ya, totalnya harus dijaga, jangan sampai lewat 4,8 M. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Jus Talfa. Ibu Licing 25. Apabila sudah ada MPWP, tetapi tidak urus PP 55, apakah boleh pakai 0,5%? Apabila penghasilan dalam 1 tahun tidak lebih 500 juta. Jadi tidak bayar pajak ya Betul Bu, betul dan boleh-boleh saja. Jadi suket PP 55 itu bukanlah pertanda orang boleh atau tidak boleh UMKM, bukan ya, bukan. Jadi walaupun tidak ada suket PP 55, orang itu tetap qualified, tetap boleh pakai 0,5%. Gitu. Kalau dia di bawah 500 juta, maka dia tidak usah bayar pajak, sudah betul. Gitu, Bu. Semoga teman tuh, Bu Licing 25. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam malam Bu. Mau tanya, kalau saya buat CV lagi tahun ini, apakah pajak UMKM 0,5% saya sampai 2027? Oke, kita hitung ya, 4 tahun ya. 2024, 25, 26, 27. Betul Bu, betul ya. 24, 25, 26, 27. Maka akan berakhir di Desember 2027. Betul Bu. Semua teman tuh Bu Valeri. Bapak Budi IR. Pak, usaha konstruksi, SBU-nya kecil. Namun, jika omset dan aset menengah. SBU-nya kecil, omset dan asetnya menengah. Ini nanti PPh final yang dipotong kecil atau menengah? Oh, kalau menurut saya sih Pak, ikuti SBU sih. Kalau saya sih, saya paksakan ikutin SBU. Gitu. Setahu saya SBU itu nggak pengaruh ke omset deh. Apa pengaruh ya? Lupa saya. Tetapi lebih baik Bapak ganti SBU dulu. Gitu. Kalau tarif sih mending ikuti SBU ya. Ikuti SBU kalau saya sih. Walaupun omsetnya melebihi. Ya sebaiknya segera diupdate SBU-nya. Kalau memang itu sudah melewati batasannya. Gitu. Tetapi selama kita masih pegang SBU kecil ya udah pakai tarif yang kecil. Setahu saya sih begitu Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak Budi. Bapak Signor Brutale. Apakah usaha UMKM suami bisa dialihkan ke istri agar tahun depan bisa tetap UMKM? Jawabannya bisa Bu, boleh-boleh saja. Yang penting istrinya tuh MPP-nya kapan bikinnya. Nah, kalau istrinya baru bikin MPP-nya tahun ini, ya oke, dia bisa 7 tahun. Gitu. Kalau istrinya itu bikin MPP-nya tahun kemarin-kemarin, ya tinggal dihitung 7 tahunnya berapa. Gitu. Menurut saya sih bisa ya, bisa aja. Menurut saya sih bisa aja. Oke. Semoga teman tuh Bu Signore Brutale. Ibu Emilia Nata Wijaya. Apa ya? Terpotong? Ibu Valeri. Mau tanya lagi Misal suatu CV tidak lapor PPh 21 ter. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya disuruh pembetulan. Kemudian, jika harus tiap bulan maksimal sampai tanggal berapa? Maksimal tanggal 10 bayarnya, tanggal 20 lapornya, Bu. Bulan depan ya. Jadi pajak Januari dibayar di Februari, pajak Februari dibayar Maret gitu kan. Nah, dibayar maksimal tanggal 10 bulan depan, dilapor maksimal tanggal 20-nya bulan depan. Oke? Kalau nggak lapor atau nggak bayar ya nanti kalau ketahuan disuruh lapor, disuruh bayar, plus denda plus bunga. Gitu sih Bu ya. Oke. Semua teman tuh Bu Valeri. Bapak Is Setiawan. Makasih Pak, sama-sama. By the way, tarif untuk jasa les, kenapa ada 2 versi ya Pak? PP tahun 2015 ada yang tarifnya 30% dan 36%. Sebagai WP jadi bingung. Oke. Enggak Pak. Jadi gini, ada lampiran 1, ada lampiran 2. Masuk Bapak kan per 17 ya. Jadi per 17 tahun 2015 itu ada lampiran 1, ada lampiran 2. Bapak gunakan lampiran 1.
gunakan yang lebih kecil, yang 30%, bukan 36. 36 itu kalau dalam rangka pemeriksaan untuk WP yang seharusnya pencatatan, tetapi dia tidak bisa memberikan pencatatan, maka kena lampiran 2. Gitu. Tetapi jarang dilakukan. Jadi pakailah lampiran 1, Pak, yang 30%. Oke. Semoga terbantu, Pak Isetiawan. Ibu Wulan, sorry kok, www.accountingumkm.com, bukan Bu, pakai bahasa Indonesia Bu ya, pakai bahasa Indonesia ya, www.accountingumkm.com, sambung semua, pakai bahasa Indonesia ya, akuntingnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. accountingumkm.com, bahasa Indonesia, nyambung semua. Oke, thank you Bu. Mari bergabung Bu Wulan. Ibu Cindy Lovely 05, kok saya karyawan, namun menyewakan kendaraan ke PT. Apakah SPT pribadinya kurang bayar kekurangannya? Saya rasa iya, Bu. Saya rasa iya. Jadi nanti PT akan potong PPh 23 kan? PT potong PPh 23 yang 2%. Nanti Bu tinggal hitung di SPT pribadi nih, dihitung. Kalau memang ada kurang bayar ya kita bayar. Tetapi bisa aja LB ya. Bisa aja LB, bisa aja nihil sih. Tetapi kalau memang penghasilan Ibu cukup besar, ya kemungkinan akan kurang bayar. Tinggal dihitung, Bu. Tinggal hitung aja penghasilannya berapa, dikurangi kredit pajaknya berapa. Gitu, Bu. Oke. Semoga terbantu, Bu Cindy Lovely. Ibu Cindy Lovely 05, kok saya karyawan, namun menyewakan kendaraan ke PT. Apabila SPT pribadi saya kurang bayar, bagaimana cara membayar kekurangannya? Nah, yang pertama adalah Ibu susun dulu SPT kan? Susun dulu SPT 1770-nya. Mungkin 1770 yang S atau yang polos kan? Ibu hitung dulu. Nanti kan di induk keluar tuh nilai kurang bayar. Nah, cara bayarnya adalah Ibu tinggal bikin e-billing seperti biasa ya. Bikin e-billing, kodenya adalah 411125/200. Oke. Yang 25 ini artinya PPh orang pribadi, yang 200 itu artinya SPT tahunan. Udah. Setelah dibayar, Ibu input NTPN-nya, udah submit. Gitu, Bu. Oke. Semangat terbantu, Bu Cindy. Bapak Bayu Sasongko. Malam Pak Wan, malam Pak Sasongko. Kok, apakah ada kemungkinan pajak final UMKM orang pribadi diperpanjang yang tahun ini habis? Gini Pak, kalau gua presidennya, gua permanenkan. Gitu. Bukan hanya diperpanjang ya, gua permanenkan. Jadi kalau presidennya punya otak, pasti dia perpanjang. Kalau nggak dipermanenkan. Gitu. Kalau presidennya nggak punya otak, ya begini jadinya. Yang sudah gampang, dibikin susah. Yang sudah sederhana, dibikin rumit. Gitu ya. Nah, itu kalau orang nggak punya otak. Bercanda. Gitu Pak. Jadi saya punya keyakinan diperpanjang. Tetapi kan kita nggak tahu ya. Kita tunggu. Presidennya aja belum tentu jadi. Gitu ya Pak. Gitu Pak. Jadi menurut saya sih sangat besar kemungkinan ya. Sesuatu yang sudah mudah, ngapain dipersulit? Gitu kan. Tinggal diperpanjang, tetapi dinaikin tarifnya. Kan beres. Orang kan welcome toh. Daripada orang mesti bikin PTP, bikin CV, bikin pembukuan, ujung-ujungnya ribet gitu loh. Gitu Pak. Jadi kita tunggu ya presiden baru ya. Semoga terbantu Pak Yusa Songko. Bapak Berkah Makmur Smile. UMKM 0,5%, OP 2024 ini terakhir ya kok. Terakhir Pak, terakhir untuk orang-orang yang sudah punya MPP sejak 2018. Oke, kan 7 tahun tuh. 7 tahun itu berakhir 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. 7 tahun selesai. Gitu. Tetapi kalau dia punya MPP di 2020 gitu, maka dia akan berakhir di 2026. Gitu Pak ya. Jadi 7 tahun sejak dia punya MPP atau dari 2018. Oke. Semoga terbantu Pak Berkah Mulia. Makmur. Bapak DN Haryanto. Malam Pak Haryanto. 10 tahun lalu beli emas. Sekarang mau jual dengan harga lebih tinggi. Itu kena pajak tidak ya? Jawabannya kena. Oke, pajak progresif. Kalau jual dengan harga kurang lebih sama, apa juga kena pajak? Tidak. Kalau Bapak jual dengan harga yang sama dengan harga beli, kan nggak ada untung. Sehingga tidak ada profit, tidak usah bayar pajak. Gitu, Pak. Tetapi apakah mungkin jual emas nggak profit? Kan tidak mungkin. Gitu, Pak. Jadi, ya sudah, menurut saya Pak ya, kalau kita jual emas, ada untung, ya sudah kita akui untungnya, kita bayar pajaknya, selesai. Gitu Pak ya. Pajak itu nggak akan bikin kita bangkrut. Pajak itu nggak mahal kok, nggak besar, paling 5%, kalau nggak ya 15%, itu pun dari keuntungan, bukan dari nilai penjualannya. Gitu Pak. Jadi biar kita tenang, ya udah bayarlah pajak sesuai dengan aturannya, beres. Semangat bantu Pak Haryanto. Bapakku Peduli Indonesia.
Kenapa penghasilan kita tiba-tiba nol? Lalu yang kita jawab apa ya kok bagusnya? Tadi mengenai apa Pak ya? Mengenai, oh yang CV ya, bilang aja kita sudah pindah ke CV ya semua transaksinya. Betul Pak, betul. Bawa bilang kepada AR, Bapak AR, mohon maaf nih, saya pindah ke CV. Ini CV-nya kasih dia lihat. Oke, udah gitu aja. Nggak masalah Pak. Semua teman tuh Pak, ku peduli. Bapak Juragan Bera 5. Pak, setelah SPHP mengajukan keberatan dan kalau keberatan kalah, apakah denda makin besar? Jawabannya iya. Jadi, ketika kita terbit pajak nih ya, terbit pajak, kita keberatan. Kalau keberatan kalah itu plus 30%. Oke. Kalau kita banding kalah, plus 30% lagi. Total 60% yang akan kita bayar. Oke. Jadi nilai SKPKB plus 30% jika kalah keberatan, plus 30 lagi jika kalah dibanding. Jadi total 60% potensi kekalahan kita kalau kita kalah. Gitu, Pak. Semoga teman-teman Pak Juragan Berak 5. Bapak Z Ho. Kawan, izin tanya. Kalau suami istri pisah harta, lapor SPT masing-masing. Yang perlu isi PHMT di SPT itu cuma suami atau SPT istri juga sama? Jawabannya dua-duanya Pak ya, dua-duanya ya. Jadi formulir PHMT diisi di kedua belah pihak. SPT suami isi, SPT istri juga isi. Barang yang diisi sama persis. Oke, sama persis yang diisi kok. Cuman dua-duanya perlu isi ya. Gitu, oke. Semua teman tuh Pak John. Bapak Bayu Sasongko. Tanya kok, orang tua sudah tua banget. Punya tanah udah dari lama, tetapi tidak punya NPWP. Gimana cara nanti ketika diwariskan ke saya? Terima kasih kok. Tidak ada masalah Pak. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Oke? Mau terlepas dari ini barang sudah atau belum dilapor di SPT orang tua. Nggak peduli. Yang namanya warisan adalah tidak kena pajak. Gitu. Jadi dari sekarang si ayah, mohon maaf nih, bikinlah surat warisan atau surat wasiat gitu ya, supaya nanti amit-amit kalau meninggal anak-anaknya gampang. Tinggal pakai surat warisan ini atau surat wasiat, datang ke notaris, diaktekan bahwa ini saya terima warisan. Gitu beres. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Bayu Sasongko. Bapak Ibu Y Hizi. Kok CV tahun 2023 bayar PPh 23. Terus, bulanannya bayar PPh apa lagi ya? Karena sudah di atas 5 tahun CV-nya berdiri. Oke, jadi yang pertama adalah PPh 21 seperti biasa kan, potong gaji. PPh 23 itu kan ibu memotong orang ya, bukan dipotong ya. Kemudian PPh 25 kalau ada ya. PPh 25 itu hanya dibayar di tahun kedua ya, ketika kita mulai UMKM, mulai PPh umum. Tahun pertama itu tidak usah bayar PPh 25. Udah, gitu doang. Kemudian PPh final yang 4 ayat 2, mungkin ada sewa atau ada yang lain. Sewa doang sih, sewa tinggal bayar PPh 4 ayat 2 final. Gitu doang sih Bu, sama PPN. Oke, kalau PKP ya. Oke. Semoga teman tuh Bu Yehizi. Bapak Z Zon, kok kalau mau dapat PMK, PJ yang tiap kali dirilis pemerintah, itu file PDF-nya bisa di-download dari mana ya? Makasih kok. Oke. Yang pertama adalah Bapak bergabung ke grup-grup WA yang pajak-pajak itu loh. Biasanya kan ada aja tuh orang-orang yang rajin tuh kirim-kirimin PMK terbaru. Oke, pertama dari grup WA. Yang kedua, dari Bapak Bapak tinggal sering-sering ngeliat ke website yang namanya news.ddtc.com. Oke, news.ddtc.com ya. Bapak kemudian langganan berita. Nah, setiap hari dia kirim berita. Oke, dia kirim berita-berita. Kalau ada aturan baru, pasti dia kirim tuh di berita itu. Cara ketiga, Bapak langganan di ortex.org. Ortex ya, ortex.org. Itu kayaknya berbayar berapa gitu ya. Nanti dia akan ada daftar semua peraturan pajak di Indonesia. Dia punya. Termasuk yang terbaru juga ada. Gitu, Pak. Kalau saya sih, cek Google aja. Oke. Semua teman tuh Pak John. Bapak Slogito, kawan. Yang bikin aturan TER itu siapa sih? Ya DJP, Pak. DJP ya. Kok pinter banget? Tidak antisipasi LB. Aduh. Ya. Ya begitulah negara kita, Bu. Begitulah negara kita ya. Baru tahu ya negara Wakanda begini. Nah, terus
Terus bulanan pakai TER, tapi ujung-ujungnya Desember pakai tarif progresif juga. Kenapa nggak pakai cara lama aja? Sama-sama harus hitung tapi tiap bulan. Oke, terpotong lagi. Malah cara baru ini agak nggak efektif karena berpotensi LB ya, yang merepotkan WP. Ya sudahlah Bu, ikutin aturannya Pak, ikutin aturannya aja lah. Jadi sebenarnya gini, TER itu bikin mudah. Oke, TER itu bikin mudah di Januari sampai November. Nah, di Desember yang agak sulit. Kalau dulu itu dari Januari sudah sulit, ya. Jangan salah loh. Dulu itu dari Januari sudah sulit. Januari sampai November sampai Desember sulit semua. Kalau sekarang itu dipermudah Januari sampai November, Desembernya di agak susah. Gitu sih, Bu. Mengenai LB-LB dari dulu juga terjadi. Dari zaman dulu juga terjadi tuh LB-LB, orang berhenti tengah tahun juga terjadi kok, LB-nya juga sama terjadi. Gitu sih, Pak. Semua teman tuh, Pak. Bapak Hayanto 33. Kalau LB SPT masa PPH final sewa properti, apakah diperiksa? Enggak Bu, enggak Pak. LB PPH masa itu normal-normal aja, nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau SPT tahunan LB, itu bakal jadi masalah. Tetapi kalau bulanan, nggak ada masalah. Boleh LB kok, tinggal dikompensasi ke bulan berikutnya. Oke? Semua tuan tuh Pak Hayanto 33. Bapak Slogito, ya malah tidak efektif ya. Nggak juga sih, efektif juga kok. Oke. Bapak Hayanto 33. Ko Awan, jika SPT pembetulan masih berstatus draft dan kita diamkan, maka yang dianggap sah yang mana ya? Jawabannya adalah yang sudah dilapor Pak, yang sudah dilapor. Oke, SPT yang masih draft, yang belum disubmit, itu nggak usah khawatir. AR juga nggak tahu, DJP juga nggak tahu, nggak usah khawatir. Yang diakui adalah yang sudah disubmit, alias yang sudah dikirim, yang sudah ada BPE, bukti penerimaan elektronik, itulah yang diakui. Oke, semua teman tuh Pak Hayanto 33. Bapak Joko Priyono, izin Pak, pertanyaan saya terlewat. Oh, yang mana Pak ya? Pak Joko Priyono, nggak ketemu Pak, nggak ada tadi. Pak Joko Priyono, nggak ada Pak, mohon maaf. Karena gini, kadang-kadang Instagram itu tuh Bapak sudah ketik nih, tetapi di saya muncul di bawah. Kadang-kadang gitu, gara-gara internet kadang-kadang. Ya, mohon maaf Pak ya, Bapak boleh ketik lagi atau mungkin Bapak boleh DM saya, nanti di DM aja. Oke Pak ya. Teman-teman mohon maaf ya, kita sudah lewatin jam 9, sementara kita stop dahulu. Nanti akan saya bikin video khusus di YouTube untuk menjawab ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita mulai dari Bapak Hayanto. Nanti ya Pak, kita jawab di YouTube ya Pak, di YouTube, di video terpisah ya. Bapak Christine Budi, kemudian Ibu Lisa Mona, malam Bu. Kemudian Ibu Janati Kidos, kemudian Ibu Lisa Mona, kemudian Ibu Valeri Adeline Wijaya, kemudian Bapak Aris Pokalips, oke. Kemudian Ibu Cecilia, kemudian Ibu Liana TJ, Ibu Justalva, Bapak ya, Ibu Desi Cie 9114, Ibu Melan Merina, kemudian Ibu Siena Sien, kemudian Ibu Melan Merina, Bapak Beruntung 8, Bapak Hayanto 33, Bapak Beruntung 88, makasih sama-sama Pak. Bapak King Cat Shop, kemudian Ibu FBR Dian, Bapak Peduli, thanks kok sama-sama. Ibu Anan Kaca, Bapak JR Johan DS, Ibu Tia Fitriyanti, kemudian Bapak Salman Talib, Bapak Berkah Makmur Smile, kemudian Bapak Kumon Dimension, Ibu Christine Budi, Ibu Melisa, Kamsyako sama-sama Bu, sukses selalu. Oke, teman-teman, thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf belum terjawab semuanya. Nanti kita akan jawab di video YouTube terpisah ya, di YouTube-nya Pajak Smart. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan atau besok kita ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam di Pajak Smart juga. Oke. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi. Mari semuanya, malam.